Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat? Enggak dingin. Manawi Bapak ada waktu sebagaimana permohonan kemarin, hari ini ingin ngobrol wawancara dengan Bapak Pak seputar pengambilan keputusan yang dilematis ya, yang sama-sama baik tapi bagaimana dan mana yang harus diutamakan begitu Pak. Manawi Pak ada maksudnya. Insya Allah waktu selalu ada, mungkin kesempatan itu bisa ada atau tidak ada, mungkin ada tidak. Oke, insya Allah lah ini kita sering bentuk penyelesaian permasalahan nanti yang dia akan kemukakan semua. Maka sebatas efektif terasa Manawi Pak ya? Maka lagi. Yang pertama Bapak tentu saja sebagai kepala, sebagai pimpinan di Lingga Buana pasti ada hal-hal yang harus diambil dalam satu putusan gitu, dan kadang-kadang hal-hal ini ada yang berbenturan. Dalam istilah pengambilan keputusan itu ada yang dilema etika, ada juga yang rujukan moral. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi bahwa permasalahan itu apakah dilema etika atau rujukan moral gitu Pak? Baiklah, untuk ini tentunya permasalahan yang ada itu bisa dalam bentuk yang tadi sebutkan, itu tergantung dari bagaimana kita mengidentifikasi permasalahan itu. Dan tentunya dalam hal ini pada saat kita melakukan identifikasi itu tidak dilakukan secara sendiri-sendiri, tapi kita coba berkolaboratif dengan rekan-rekan yang ada dalam tatanan manajerial sekolah. Di antaranya kita melibatkan para wakaf untuk dapat mengambil atau menyimpulkan permasalahan itu, apakah itu masuk ke moral atau ke dilema etika. Itu mungkin yang bisa dilakukan. Dan tentunya juga kita harus melihat kasus ini, apakah ini demi kebaikan, apakah juga ini berlaku untuk orang banyak atau tidak. Ini Berikutnya saya ingin mendapat penjelasan lagi mengenai bagaimana Bapak menjalankan satu putusan atau mengambil satu putusan dari dua kepentingan yang sama-sama baik Pak, dari dilema etika begitu. Misalkan yang pertama ini bagus, tapi ada juga masalah yang kedua, ini juga kalau diambil putusan bagus. Nah, jika dihadapkan seperti ini, bagaimana Bapak mengambil putusan? Jika seandainya terjadi hal seperti itu, tentunya kan ada pilihan yang akan lebih fokus. Kita akan ambil keputusan itu yang mana? Nah, tentunya kita harus melihat efektivitas pengambilan keputusan ini. Lalu, kalaupun sudah dikategorikan bahwa keputusannya akan efektif ya diambil, tapi bermanfaat banyakkah untuk perubahan situasi kondisi yang ada di lingkungan kita? Kalaupun kategorinya sudah baik gitu ya, jadi tetap tentu ada pilihan-pilihan yang bisa dijadikan dasar manfaat dari keputusan itu. Karena yakin kita adalah lembaga, jadi bukan pribadi gitu. Jadi lebih utama kepada kemajuan dari kemanfaatan dari keputusan itu untuk lembaga. Yang ketiga, bagaimana prosedur dalam Bapak pengambilan keputusan? Dalam hal ini tentunya kita harus mengenali dulu ini dari permasalahan yang akan kita putuskan. Terus setelah kita mengenali permasalahan tersebut, kita kembali ke tadi identifikasi masalah itu, terus kemanfaatan dari nanti dalam kita mengambil keputusan. Hal apa yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan tentang masalah yang dianggap dilematis? Nah, untuk pengambilan keputusan secara efektif untuk hal yang dilematis tentunya kita kembali lagi kepada permasalahan-permasalahan yang dihadapi, dan tentunya kita kaji ulang. Lalu setelah pengkajian secara pribadi, kita berkomunikasi dengan rekan-rekan yang ada di lingkungan, dan
dibuka sumbang saran dari mereka, lalu setelah itu kita ambil kesimpulan, baru kita ambil satu keputusan. Insya Allah mudah-mudahan dua pendapat akan lebih baik daripada satu pendapat. Hal apa yang paling Bapak anggap sebagai suatu tantangan? Tentunya kalau setiap keputusan itu adalah merupakan tantangan, tapi mungkin ada yang lebih berat, itu manakala kita akan memutuskan satu masalah dengan masalah yang lainnya sama-sama penting, sama-sama punya manfaat yang diperkirakan itu akan banyak manfaatnya, dan itu mungkin yang akan lebih berat tentunya. Apakah ada hal khusus atau jadwal khusus yang Bapak siapkan? Selama ini yang tetap untuk penyelesaian permasalahan, kecuali mungkin yang sifatnya massal, itu kita jadwal. Tapi kalau yang sifatnya insidental itu kita selesaikan pada saat itu. Jadi tidak menunggu di kemudian hari. Itu selama ini. Sesi terakhir, wawancara saya dengan Bapak, pelajaran apa nih Pak? Alhamdulillah, mungkin perlu bersyukur dalam hal ini dengan berbagai permasalahan yang ada, terus kita membuat satu keputusan, baik itu secara pribadi maupun secara kolaboratif, itu yang menjadikan secara pribadi itu memberikan kesadaran yang luar biasa dalam ini, terutama dalam pendewasaan diri untuk mengambil satu kesimpulan dari satu masalah yang akhirnya menjadi bahan membuat suatu keputusan. 8 pertanyaan yang ingin saya tanyakan, ternyata sudah semuanya Bapak jawab. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga Bapak panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa sukses di dalam memimpin dan membesarkan SMK Negeri 3 Linggabuana Purwakarta. Ini saja barangkali Bapak. Terima kasih atas waktunya. Jadi mudah-mudahan apa yang ditugaskan dibebankan kepada Bapak selaku CGP, mudah-mudahan ini menjadikan bahan Amin, amin. Bapak ke depan dalam melaksanakan tugas. Amin, amin ya. Dan semoga diberikan kesehatan, Amin ya Allah. kemudahan rezeki. Amin. Dan kepanjangan umur. Amin, amin. Waalaikumsalam. Kenapa Sehat Pak? Ibu. Ya. Mohon izin. Siap. Ada yang bisa saya bantu nih Pak? Iya Ibu. Semoga Ibu ada waktu hari ini sebagaimana permintaan wawancara yang dikirim ke sekolah. Barangkali Ibu sudah menerima informasinya Sudah. bahwa hari ini saya ingin mewawancarai Ibu. Ya. Ya. Jadi Boleh. udah nyampe Bu ya suratnya? Sudah. Alhamdulillah ya. Nah, lalu terkait dengan apa wawancara ini? Wawancara ini terkait dengan sebetulnya tugas kami Bu di LMS terkait dengan pendidikan guru penggerak angkatan 7. Jadi di modul 3.1 yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis kebajikan seorang pemimpin, nanti ada 8 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Ibu. Nah, kami mendapat tugas untuk mewawancarai minimal 2 kepala sekolah sampai 3 kepala sekolah. Dan alhamdulillah, mungkin Ibu bagi saya ini yang ketiga. Oh ya. Karena yang pertama kepala sekolah satuan kerja atau di unit kerja Bapak Dadan Muhammad Yusuf. Kemudian saya juga ingin tahu pengalamannya Bapak Budi Setiadi, kepala sekolah SMK yang 1 Jatiluhur. Dan kali ini saya ingin mengetahui pengalaman Ibu nih di dalam tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Baik, kita langsung aja ke materi Ibu ya. Sebagai seorang pimpinan tentu saja tidak luput dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, mungkin setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau mungkin dalam jangka waktu yang tidak tertentu. Nah, pada kali ini Ibu
dari yang saya pelajari di LMS bahwa permasalahan itu ada dua jenis atau dua kelompok besar. Yang pertama ada yang disebut dengan dilema etika, yang kedua ada yang disebut dengan rujukan moral. Kalau yang dilema etika itu dua-dua permasalahan ini benar, dua-duanya bermanfaat, dua-duanya juga urgent, tetapi seorang pimpinan harus memutuskan mana yang harus diambil sebagai suatu keputusan yang harus dijalankan. Nah, adapun kalau rujukan moral yang satunya benar, yang satunya lagi tidak benar, misalkan berbenturan dengan regulasi, dengan undang-undang pidana, misalkan, atau dengan yang lainnya. Nah, sehingga pasti jalan itu tidak akan diambil. Nah, terkait dengan dua permasalahan ini, tentu kan dibedakan Ibu ya. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana Ibu bisa atau melakukan identifikasi sehingga jelas kedudukannya bahwa oh ini mah rujukan moral, oh ini mah dilema etika gitu. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Di dalam Ibu mengambil keputusan, tentu saja oh ini masalahnya apa dilema etika atau rujukan moral. Bagaimana Ibu mengidentifikasi kedua itu? Oh, iya. Yang pertama itu pasti saya akan membaca aturan dulu yang dijadikan rujukan untuk mengambil keputusan. Jadi setiap ada masalah, setiap ada tantangan, itu kiblatnya atau rujukannya ke regulasi yang ditetapkan pemerintah dulu. Nah, kalau misalnya masalah atau apapun itu sudah tidak sesuai dengan aturan pemerintah, ya tidak akan saya ambil itu. Tapi kalau misalnya ini sesuai dengan aturan pemerintah, yang tadi ya yang dilema etika, ini juga sesuai, tidak ada pelanggaran artinya. Jadi dalam rujukan dan aturan lainnya sama-sama boleh. Mutasi misalnya boleh, terus mendatangkan juga boleh. Tadi kalau ada kasus yang mutasi ya, guru mutasi itu hak. Tapi guru masuk ke SMK juga sama, itu haknya. Tapi nanti dilihat apakah yang masuk itu ada nggak kuota gurunya, ketersediaan guru yang di SMK 2-nya. Kalau punya kuota itu tidak akan kita terima, karena tetap akan berpengaruh ke guru yang lain. Tapi kalau misalnya di sini butuh guru yang sana mau keluar, ini semuanya sama-sama ya Pak. Tapi saya akan melihat kepentingan anak dulu. Jadi pertama setelah ini sesuai regulasi, dua-duanya sama-sama baik, saya akan pertimbangkan ujungnya kepentingan siswa. Kepentingan murid. Iya, jadi kebutuhan murid di atas segala-galanya. Wah. Itu cara mengambil itu. Aturan yang pertamanya saya akan ke regulasi yang ditetapkan pemerintah. Iya. Baik, terima kasih jawaban yang pertama Ibu. Saya mendapatkan pencerahan dari itu. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan, sebetulnya tadi udah kesinggung ya sebetulnya, nah, karena dua-duanya baik. Nah, kalau tadi yang Ibu contohkan itu seperti guru yang mau keluar dan ada yang mau masuk ya Bu ya. Nah, kemudian bagaimana Ibu menjalankan keputusan tersebut dari dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dua-duanya penting, dua-duanya bagus, nah atau dua-duanya sangat bermanfaat, dibutuhkan oleh murid begitu ya. Nah, ini bagaimana Ibu bisa mengambil salah satu di antara keduanya di dalam pengambilan keputusan? Oh iya, tentu itu akan diidentifikasi dulu Pak. Semuanya misalnya dari faktor kemanusiaan, tapi ujung-ujungnya entah itu kemanusiaan, entah itu yang lainnya, ujung-ujungnya yang terpenting itu saya murid tetap. Iya, murid. Yang faktor kemanusiaan, faktor yang lain-lain itu akan saya abaikan. Karena kebutuhan murid itu harus yang pertama buat saya pribadi. Apalagi kita ini terkait dengan pekerjaan ya Pak. Terkait dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh guru ya, profesinya. Nah, semuanya sudah ada regulasi. Semua ada regulasi, jadi tidak semua juga keinginannya akan bisa terpenuhi. Karena boleh ditanya ke guru di sini,
pasti saya akan mempertimbangkan yang terakhir itu kepentingan siswanya menjadi bahan dasar utamanya pemikiran eksekusi akhir gitu ya. Eksekusi akhir itu madorot dan manfaat untuk siswa. Kalau misalnya oh yang ini besar manfaatnya untuk siswa, tetapi yang satu akan saya abaikan dan berbagai resiko itu. Jadi murid dan murid Bu ya. Murid. Kalau kita pekerja ya Pak, kalau kita pekerja tahu hak dan kewajiban. Betul. Jadi saya pikir setiap ASN udah tahu mau ditempatkan di mana saja oke gitu ya. Tahu tata tertib, tahu aturan main, tahu regulasinya ya. Kalau sudah melekat kan nggak masalah. Saya saja nggak masalah. Iya. Saya tugas ke Manis. Rumah saya di Bojong. Jarak tempuhnya 42 kilo. Luar biasa. Biasa saja. Biasa saya tidak apa-apa gitu, dijalankan dengan baik. Ketika saya harus mendapatkan SK untuk PLT dan 2 tempat yang berjauhan. Tapi saya menyadari saya ASN. Saya mendapatkan 2 job, 2 tugas di tempat yang berjauhan. Hampir 50 kilo satu sekolah dan sekolah lainnya, ya itu kan kita bisa cari strategi kayak seperti itu. Kan kita manusia dewasa yang terikat dengan aturan, terikat dengan komitmen, terikat dengan semua terhadap negara. Kalau saya pribadi gitu ya, maka saya berharap ibu panggulnya sama. Akhirnya larinya ke sana gitu. Betul. Ya, terima kasih Ibu penjelasan dari pertanyaan nomor 2. Kemudian yang nomor 3 itu sebetulnya yang ditanyakan prosedur. Sebetulnya tadi sudah ada kesinggung juga tahapan-tahapan cara Ibu mengambil putusan ya. Mungkin saya loncat aja ke pertanyaan nomor 4 dan andaikan nanti bisa Ibu tambahkan, boleh sekalian Ibu jawab pertanyaan nomor 4. Hal apa yang dianggap Ibu efektif di dalam pengambilan keputusan? Misalkan masalahnya apa? Ini sekiranya kalau saya ambil dengan cara ini akan lebih efektif gitu. Nah pertanyaannya, hal apa yang jika Ibu mengambil keputusan hal itu dianggap efektif? Yang pertama, selain tadi regulasi ya Pak ya, saya juga akan memanggil semua yang dianggap yang membantu saya. Itu Wakasek akan saya panggil, staf akan saya panggil. Nah itu mereka itu bisa mewakili, teman-teman di bawah. Atau misalnya perwakilan wali kelas juga boleh. Biasanya kalau saya akan mengambil keputusan yang krusial sekolah itu dikelompokkan dulu. Wakasek saya panggil, stafnya saya panggil, tapi di waktu yang berbeda. Wali kelas juga sama. Ini akan dipanggil dulu, akan berdiskusi dengan mereka. Nanti akan ketemu benang merahnya. Benang merah apa yang harus saya putuskan? Karena akan ketahuan keinginan para wakasek, keinginan para staf, keinginan para wali kelas, dan mereka menginginkan sekolah itu seperti apa. Dipastikan saya harus memutuskan 70% keinginan mereka itu terakomodir. Tidak mungkin sebuah keputusan akan menyenangkan semua orang. Yang penting 70%. 30% tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah buat saya. Yang penting sudah mengakomodir yang 70% tidak menyalahi aturan. Yang 70% itu. Kalau yang 30% merasa tidak puas ya tetap pada prinsipnya ketika keputusan itu sudah dibuat, yang 30% itu ya harus mengikuti, walaupun mungkin nanti langkahnya lamban karena tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tapi prinsipnya semua kebijakan tidak akan memuaskan semua pihak. Tidak ada yang 100% ya? Tidak, 70% tidak. Saya selama ini dari pertama saya jadi wakasek kurikulum. Kalau kurikulum kan itu ini ya Pak, mengelola orang dewasa, mengelola guru. Ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kurikulum gitu. Dipastikan ada pro kontra itu. Tapi selama 70% mendukung tidak masalah dan efektif itu. Efektif.
artinya kan yang 70% bergerak, yang 30% tidak bergerak pun kan mereka juga menjadi aneh. Betul. Iya, karena tetap berproses di tempat yang sama, Berjalan, tidak ya. sama dengan yang lain. Ya pasti pergerakannya beda aja. Terima kasih Ibu penjelasannya, dan pertanyaan saya berikutnya, di dalam pengambilan keputusan tersebut hal apa saja yang dianggap sebagai tantangan, atau biasa saja nggak ada tantangannya, atau apa sih yang paling nantang buat Ibu di dalam pengambilan satu keputusan? Nah, yang paling menjadi tantangan ya dalam pengambilan keputusan, terutama di sekolah-sekolah yang baru, yang saya baru singgah ya, yang baru saya tempati gitu. Itu ada budaya yang sudah tercipta di sekolah itu. Nah, ketika 2 minggu pertama saya diskusi, saya memotret tentang budaya itu, ada benturan misalnya antara aturan dengan budaya itu, artinya iklim yang sudah tercipta. Itu yang paling berat, karena mengubah kebiasaan menjadi hal yang benar. Belum tentu kebiasaan atau budaya yang ada di sekolah itu sesuai aturan, belum tentu. Kan kebiasaan kan, namanya kebiasaan. Betul. Kebiasaan itu terus apa ya, sekolah yang sudah lama, sudah seperti itu. Sudah mengakar. Mengakar. Tiba-tiba misalnya, ini kayaknya kurang pas, karena ini regulasinya ini, gitu. Nah ini yang paling agak berat. Tapi apapun itu, saya berkewajiban untuk mengembalikan ke aturan lain pemerintah. Regulasi pemerintah tetap harus utama dibandingin itu. Iya. Begitu pertanyaan. Terima kasih Bu, sangat luar biasa dari penjelasan Ibu sampai 5 pertanyaan yang saya tanyakan ini. Mohon waktunya masih 3 pertanyaan lagi Bu. Boleh, ya, boleh. Mohon maaf juga kalau jawaban saya tidak memasalah. Banyak hal-hal baru yang saya dapat dari apa yang Ibu jelaskan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah jika Ibu ingin menyelesaikan satu kasus atau satu permasalahan yang sangat dilematis atau dilema etika ini, ada jadwal tertentu atau kasuistika atau insidental atau langsung gitu? Nah, seperti apa Ibu menyelesaikan satu permasalahan? Kalau kasuistik. Jadi begitu ada masalah, ya contoh kemarin ada yang akan cuti, gitu. Nah ini kan gurunya kurang. Nah ini bagaimana nih, gitu? Atau misalnya yang ada guru yang istrinya sakit atau gurunya itu sakit, kebutuhan anak juga sama, tidak boleh diabaikan. Bullshit kalau pembelajaran akan efektif ketika tugas diberikan. Nah, saya percaya itu. Maka saya akan mengambil keputusan untuk mencari guru penyimpang. Nanti seperti itu. Jadi kasuistik kalau ada itu saya membuat keputusan, kalau ada kasus saya membuat keputusan. Tidak bisa setiap bulan itu ada yang seperti itu. Iya. Terima kasih Ibu. Dan tentu saja putusan itu harus semaksimal mungkin harus jitu ya Bu ya. Dengan 70% pendukung tadi atau mengakomodir kepentingan 70% sudah bagus. Nah biasanya faktor-faktor apa atau siapa saja yang dianggap mendukung terhadap keputusan Ibu? Yang dianggap mendukung, dianggap sebagai aset bahwa kalau benda ini, kalau orangnya ini, kalau dia jabatannya, misalkan jabatan apa saja sih yang biasa ketika Ibu mengambil keputusan, dia sebagai pendukung Ibu lah yang mendorong atau yang membantu atau aset Ibu di dalam pengambilan keputusan tersebut. Tentu pertama yang di jajaran Makassar dulu nih. Di jajaran Makassar harus sepakat dulu terhadap apa yang akan saya putuskan. Jadi kalau misalnya dia like atau tidak like atau dislike, yang mereka tidak
tidak mendeklarasikan bahwa dia tidak setuju. Karena kalau misalnya dia mendeklarasikan ada pengaruh ke bawah gitu ya. Minimal ketika tidak setuju ya mereka diam saja, tidak usah yang memprovokasi yang lain. Nah, terus yang staffnya harus ikut juga. Terus berikutnya ya ke wali kelas dan lain sebagainya. Nanti di bawah kalau misalnya tidak setuju ya tidak masalah, tapi sudah tahu. Jangankan di bawah, Wakasek saja mungkin tidak sependapat yang sama, nggak masalah. Jadi kalau yang di bawah itu kan provokasinya agak lemah, Pak. Kan tidak punya power, kekuatannya misalnya. Kalau hanya guru saja. Tapi kalau Wakasek itu bisa juga. Ketika tidak setuju berseberangan dengan saya, itu jadi mohon untuk tidak itu. Tapi saya tidak masalah dia tidak setuju. Kalau saya nggak takut-takut, ya udah kalau Wakasek sih saya nggak sesuai dengan, kan saya akan ngambil yang 70% itu. 70% itu belum tentu semua Wakasek oke, mungkin satu Wakasek enggak. Tapi yang 70% itu mungkin saya sudah mengakomodir dulu, misalnya ada kelas, ada yang lainnya, yang penting 70% dan biasanya aman-aman saja. Tapi kalau mereka juga dia aneh sendiri kan dia sendiri juga akan jadi orang aneh di komunitasnya. Iya. Sampai hari ini masih berjalan Ibu ya? Masih tidak ada hambatan-hambatan yang berarti lah gitu Bu ya? Ya, jadi selama saya di pas sekolah, Pak Bapak ya perlu diinformasikan. Basically saya menjadi kurikulum, jadi kurikulum sudah 10 tahun pakai kurikulum. Jadi pengalaman yang luar biasa itu. Ya, jadi sudah terbiasa mengelola manusia dewasa. Tidak ada keputusan yang bisa diokekan 100%. Saya hanya bersandar di 70% dan biasanya aman-aman saja. Yang 70% menjalankan keputusan yang saya dibuat itu aman-aman saja. Karena yang 30% itu minimal dia akan, kalau yang lain lari dia pasti jalan, jalannya lambat dikit ya? Iya, nggak mungkin karena kan kalau guru harus membuat ini, harus membuat itu gitu ya, kan akan jadi aneh kalau guru itu sendiri tidak membuat. Karena ada mekanisme, akan ada pengumuman juga bahwa hal itu harus dibuat. Kalau ini misalnya membuatnya dengan senang hati, kalau ini saya dalam hati, tapi ujung-ujungnya dibuat targetnya. Ternyata pengalaman Ibu tentang bagaimana mengambil putusan ini sangat luar biasa, dan ini pengetahuan yang luar biasa juga. Pengalaman Ibu menjadi wawasan buat saya. Sebagai pertanyaan penutup, apa yang dapat Ibu petik dari setiap tahapan-tahapan Ibu mengambil putusan yang dilematis? Nah, ya. Yang pertama, ketika kita sudah membuat keputusan, satu tadi tidak membuat gejolak yang ekstrim, makanya tempuh sampai 70% oke. Sudah paham? Kalau 70% oke itu tidak ada gejolak. Nah, terus yang kedua, semakin kesini kan semakin apa ya, pemikiran itu pasti semakin bijaksana ya, karena faktor umur dan pengalaman dan lain sebagainya. Itu keputusan itu pasti harus mengandung kebijaksanaan. Artinya ya humanis, ya berkemanusiaan, ya berkeadilan, yang seperti itu akhirnya. Walaupun di awal mungkin ketika saya dilepas lumayan saya ekstrim juga Pak, aturan lainnya. Tapi semua sih kalau sudah disadarkan dengan kita itu ASN, kita punya regulasi, saya pikir semua akan tunduk. Kepada regulasi itu ya? Iya, kan saya juga bukan guru yang tercipta tiba-tiba di sekolah besar. Iya, saya melewati banyak hal dan saya tahu saya ASN, saya abdi negara dan saya harus ikut regulasi pemerintah. Tingkat kesadaran itu yang harus ditanamkan sebenarnya. Kalau udah sampai sana akan lama saya. Dari 3 kata yang tadi Ibu sampaikan, humanis, berkemanusiaan,
Yang satu lagi, mohon izin Ibu, mohon diulang tadi tidak tercatat. Humanis, berkemanusiaan dan kebermanfaatan untuk semuanya, terutama untuk siswa. Bermanfaat untuk guru, karyawan. Iya. Ya. Aduh, ternyata pengalaman Ibu luar biasa. Pak, dibandingkan yang lain kan, Iya. sama saya belajar. Di dalam pada pengalamannya dalam pengambilan keputusan. Ibu rupanya wawancara kita cukup sampai di sini. Apa yang Ibu sampaikan insya Allah ini sangat bermanfaat buat saya. Dan terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya, walaupun sedang dalam kesibukannya ya Bu ya. Iya. Di kegiatan lain, semoga saudara yang sedang berobat yang sakit lekas sembuh, Amin. diberikan kemudahan dan apa yang diusahakan semoga Allah lancarkan. Amin. Ini saja barangkali Ibu. Mangga. Sekali lagi terima kasih. Sami-sami. Saya selalu Amin. mendoakan dari kelas Amin. Amin. sama. Amin. Amin. Nanti kita akan tahu bagaimana kita memimpin sekolah gitu ya. Nanti sekolah itu banyak hal yang diputuskan, tapi jangan pernah khawatir. Iya. Jangan khawatir. Yang paling dikhawatirkan itu ketika kita membuat keputusan kita dan tahu aturan dasar. Selamat dan sukses buat Ibu dan SMK 2. Itu saling pengalaman saja Pak ya. Iya, saling pengalaman seperti itu. Dan tentu itu dari manajemen yang baik, dari pengambilan keputusan yang baik kan. Kalau tidak itu ya pasti hasilnya nggak itu. Ya. Ibu mungkin teman-teman yang lain Ya, ada yang ini juga. Nanti dikat aja ya. Yang tadi. Oke. Ya, ya. Sukses. Terima kasih Ibu.